Shalom keluarga GBI Sola Gracia. Hari ini adalah hari Minggu spesial di mana kita beribadah di rumah masing-masing dikarenakan kondisi yang sedang merebak dan kita mau taat mengikuti peraturan pemerintah. Kita juga mau taat dengan arahan ketua sinode di mana kita beribadah di rumah masing-masing. Tentu saja hal ini tidak mengurangi sukacita kita, sebab di mana 2-3 orang bersehati berkumpul memuji memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di sana. Tema kita hari Minggu ini adalah orang pintar dan berhikmat hidup menghasilkan buah yang baik. Mari kita akan mengupasnya lebih jauh, dan sebelumnya kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, dari pastori hamba berdoa dan hamba membawa setiap keluarga GBI Sola Gracia yang sedang duduk bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan sebagai panduan kehidupan di minggu ini dan hari-hari selanjutnya. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, kuasa, wibawa, otoritas Allah menyertai pelayanan hamba di hari ini, juga seluruh jemaat di rumah masing-masing ada dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, diberikan hati seorang murid yang mau terus dibentuk, diajar sesuai kehendak Tuhan. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita melihat pembacaan kita hari ini diambil dari perikop berkat dan hikmat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan ingat sekali lagi, tema kita adalah orang pintar dan berhikmat hidup menghasilkan buah yang baik. Saya tidak membacakan keseluruhan dari Amsal pasal 3 yang di sana perikopnya berkat dan hikmat, tetapi saya akan membacakan ayat 13 sampai ayat yang ke-18 sebagai bahan perenungan kita sekalian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saya percaya setiap kita ingin hidup diberkati, ingin hidup dalam sukacita dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan tidak ada tempat yang lain untuk mendapatkannya selain kita bergantung kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab hikmat akan diberikan kepada orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-13, dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. So, jadi pisahkan antara kepandaian dan hikmat. Di warta jemaat yang saya sudah bagikan di grup WA, saya menulis seperti ini. Ada banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar itu mengandalkan akal, mengandalkan pengetahuan dan kepandaiannya. Sedangkan orang berhikmat mengawinkan akal, hati nurani, dan perasaan. Kepintaran itu upaya dan inisiatif manusia. Ya, setiap kita bersekolah dari tingkat TK, naik di SD, SMP, SMA, kita kuliah, mengambil gelar, mengambil pengetahuan S1, S2 dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan bagian kita untuk menjadi pandai, ya. Tetapi di sini dikatakan untuk berbahagia tidak cukup kita jadi pandai. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi hikmat dan kepandaian itu harus menjadi seperti uang logam
dengan memiliki dua sisi, ya. Kedua-duanya harus berjalan bersamaan, beriringan, tidak bisa dipisahkan kalau saudara mau berbahagia. Nah, sebab itu dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Kalau kepandaian kita bisa bersekolah, tetapi bagaimana dengan hikmat? Dalam Amsal pasalnya yang kedua, kita melihat ayatnya yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, kepandaian bisa kita kejar lewat pendidikan di sekolah, di bangku sekolah, ya. Tetapi yang utama dikedepankan adalah minta Tuhan. Sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Perhatikan baik-baik di sini, ketika kita punya hikmat dan kita memiliki kepandaian, dikatakan dalam ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Barang berharga di atas muka bumi ini, logam tertinggi adalah emas, perak, ya. Yang kedua, tetapi dikatakan kalau kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, maka kita memiliki kebahagiaan, kita memiliki keuntungan, kekayaan yang tak ternilai apabila kita memiliki hikmat dan kepandaian. Miliki keduanya. Lalu dikatakan juga, digambarkan ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kekayaan apapun yang saudara perjuangkan, saudara kejar dan kita raih, kita dapatkan, tidak ada yang bisa setara apabila saudara dan saya memiliki hikmat dan kepandaian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia, ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Saudara punya Yesus, saudara akan dapat hikmat, kepandaian, dan itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga, kekayaan yang tak ternilai. Saya akan bacakan warta jemaat. Ada banyak orang pintar, tetapi hanya sedikit orang yang berhikmat. Orang pintar itu mengandalkan akal, pengetahuan, dan kepandaiannya. Sedangkan orang berhikmat itu mengawinkan akal, hati nurani, dan perasaan. Kepintaran itu upaya dan inisiatif manusia, sedangkan hikmat itu pemberian Tuhan. Orang pandai selalu mengandalkan kekuatan akalnya, sedangkan orang berhikmat selalu minta petunjuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itu yang tadi kita baca dalam Amsal 2 ayat 6. Nah, saudara yang kekasih, saya mau sampaikan, ya, kalau kita betul-betul hidup intim dengan Tuhan, sekarang dalam beberapa hari ke depan kita terus mengerjakan doa di jam 21 serentak bersama-sama. Ini kesempatan intim dengan Tuhan. Mesbah keluarga didirikan, dan pagi harinya jangan lupa, jangan hanya sepakat di jam 21 berdoa lalu pagi bangun tidur sonder berdoa tanpa berdoa. Tetap bangun pagi, ada doa pribadi kita, teladani Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar, selagi hari masih gelap, Tuhan Yesus berdoa. Mari kita juga kerjakan. Pagi hari, jam doa pribadi, dan malam ketika menutup kegiatan kehidupan kita, adakan mesbah keluarga. Di sana Tuhan akan kasih kita petunjuk-petunjuk untuk kita menjalani hari-hari yang jahat ini. Dalam masa karantina kita di rumah, ya, hikmat Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk bertindak, untuk mengerjakan segala sesuatu sehingga kita terlindung dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Perhatikan lagi warta jemaat kita. Hikmat, pengetahuan, dan kepandaian adalah anugerah Tuhan agar manusia cerdas dalam bertindak, dan itu akan membuat manusia menjadi bijak.
Karena itu hanya orang-orang cerdas dan bijak yang menggunakan akal dan pengetahuannya secara terukur, sedangkan orang-orang bodoh sembrono dalam cara berpikir dan bertindak. Orang berhikmat jujur dalam bertindak, sedangkan orang bebal berubah-ubah dan tak mampu bedakan salah dan benar. Saudara mau pilih mana? Tentu saja kita mau jadi orang yang pandai dan berhikmat. Gunakan waktu-waktu tinggal di rumah ini untuk makin dekat dengan Tuhan. Gunakan waktu yang ada ini untuk terus mencari kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman hari kemarin untuk kita hidup di hari ini. Dan kita tidak bisa mengandalkan pengalaman hari ini untuk hidup di hari esok. Selalu dikatakan berkat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi. Maka pagi-pagi cari Tuhan. Teladani Tuhan Yesus. Selagi hari masih gelap, kita datang dengan penuh kerendahan hati, minta petunjuk dari Tuhan. Dan yang terakhir, gunakan hikmat untuk menjaga kesucian hidup dan mencari kemuliaan Allah, serta solusi dalam berbagai permasalahan. Pakailah pengetahuan untuk berpikir jernih dan jangan merugikan orang lain. Manfaatkan kepandaian untuk berkata jujur, bersikap adil, dan bertindak benar, karena semua itu Tuhan beri. Tuhan mengawasi dari surga apakah kita ini orang berhikmat, orang berpengetahuan, dan pandai, atau bebal dan bodoh. Sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, hari esok kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Dia akan yang menuntun hidup saudara dan saya. Bagaimana dia menuntun? Jadikan doa sebagai kunci membuka hari dan gembok menutup hari di jam 21. Terakhir sekali. Ya, kalau tadi dibilang terakhir, ini terakhir sekali. Orang-orang berhikmat selalu mampu melihat solusi dari setiap permasalahan yang ada. Sedangkan orang-orang bebal dan bodoh tidak tahan dalam kumpulan orang-orang berhikmat. Sebab hikmat itu anugerah Allah. Sekali lagi, miliki hikmat dan kepandaian. Saudara dan saya akan jadi orang yang berbahagia. Di hari-hari yang sulit ini, yang sukar ini, kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Dan kita akan tanggap, cakap menghadapi perubahan-perubahan, arahan-arahan dari pemerintah dengan situasi yang berubah-ubah terus. Tetapi yang pasti doa saudara dan saya, kesehatian kita akan membawa perubahan. Akan cepat pemulihan terjadi. Tetap sehati. Kita akan kembali beribadah di gereja dan kita akan berkumpul lagi seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami tetap sabar, kami tetap sehati, kami tetap taat sebab kami adalah orang-orang yang berhikmat. Kami adalah orang-orang yang pandai di mata Tuhan. Maka kami akan membuktikan ketaatan kami. Kami membuktikan kami tetap sehati mengerjakan apa yang diarahkan pemerintah, sinode, gembala jemaat. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi. Kami akan kembali bertemu dalam ibadah raya seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar itu jadi pedoman untuk kehidupan kita sepanjang minggu dan hari-hari yang kita lewati. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk semua jemaat atas dukungan doanya, atas kesehatiannya, ketertibannya, ketaatan untuk arahan-arahan yang selalu saya sampaikan di WA GBI Sola Gracia, WA tim pelayanan, WA WBI dan
grup-grup yang ada di jemaat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah mengantar makanan semuanya ke pastori, kami nikmati luar biasa. Ya, saya berterima kasih untuk Ibu Epi Minggu, untuk Ibu Susi, terima kasih untuk hantarannya, untuk Bapak Amyang sekeluarga, untuk Mama Pak Kombong, untuk Ibu Amir, untuk Mama Ibu, aduh, setiap hari selalu ada hantaran yang diberikan. Pisangnya luar biasa. Juga untuk Pak Hendra, untuk Pak Hamid yang jauh di Sentani juga. Terima kasih untuk kue yang diantar. Untuk Bapak Calvin, gembala di Dosai yang membawakan hasil kebun, pisang, singkong, luar biasa. Juga babi hutan yang kami masak jadi berinebun. Terima kasih. Juga untuk Bapak Ihsan Sambur sekeluarga. Puji Tuhan sudah turun dari Tolikara. Dan terima kasih untuk perpuluhan yang masuk di rekening gereja. Semuanya luar biasa. Saya kangen dengan anak sekolah minggu. Oma sangat merindukan kalian semua. Oma juga berdoa untuk kalian. Jangan main di luar rumah, tetap dengar-dengaran ya. Juga untuk para wanita cakap sehat berdampak. Wah, jadilah tiang doa, mensupport semua supaya pemulihan segera terjadi. Terima kasih juga yang sedalam-dalamnya untuk kaum bapak yang sudah menjadi para imam, memimpin doa mesbah keluarga setiap malamnya. Tuhan Yesus memberkati. Semua akan menuju kepada pemulihan. Kita akan kembali lagi di ibadah raya, kumpul lagi, memuji memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita rindukan. Tetap sehati, kerjakan semua yang diarahkan pemerintah, sinode, dan gembala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.